Setelah memperlihatkan kedatangan Liu Qing, yang menjadi perwakilan Huaxia, melawan perwakilan negeri Sakura, Yamada Takumi, yang muncul secara spektakuler, para penonton di bangku negeri Sakura pun jadi heboh. Di antara mereka bahkan tidak menyangka, kalau di pertarungan terakhir ini, yang akan naik ke panggung mewakili negeri mereka, adalah Yamada Takumi. Seorang pria yang mengenakan armor samurai, berkata dengan yakin, kalau sepertinya, hasil pertandingan ini sudah diketahui. Pria di sebelahnya menambahkan, kalau untuk apa menggunakan palu godam, jika hanya untuk memecahkan kacang. Atau dalam arti lain, mereka menganggap Liu Qing sebagai kacang, dan tidak perlu menggunakan dewa tertinggi, untuk mengalahkan dewa panggilannya. Pria ini tentu juga yakin, bahwa ini adalah takdir Sword Immortal dari Huaxia, untuk bertemu dengan Yamada-kun dari pihak mereka. Sementara itu, para penonton di bangku Huaxia, nampaknya tidak menaruh harapan lebih kepada Liu Qing. Para penonton bahkan mengatakan, setidaknya Liu Qing bisa mati, tanpa adanya penyesalan. Salah seorang dari mereka bahkan membuat ekspresi takut, saat melihat sosok Yamada Takumi, yang berasal dari negeri Sakura. Yang lain juga bertanya, bukankah Yamada Takumi itu, seharusnya menjadi Divine Child atau anak ilahi? Jadi, mengapa Yamada Takumi yang berbahaya itu, malah meninggalkan Saikyo? Menurut informasi yang ia dengar, bukankah adiknya dan Amaterasu, berasal dari Saikyo, dewa yang berada di puncak tertinggi, setara dengan Susanoo dan yang lainnya. Mendengar pembicaraan ini, Chang Sheng lantas bertanya ke Penatua Xuan, perihal siapa yang mengira, bahwa di pertandingan ketiga atau terakhir ini, Takumi akan menjadi pusat perhatian. Penatua Xuan menjelaskan, kalau Takumi itu, disebut sebagai anak ajaib pertama, yang berasal dari negeri Sakura, yang sosoknya muncul dalam 4000 tahun. Penatua melanjutkan, kalau masyarakat negeri Sakura juga menyebutnya, sebagai seorang jenius, yang hanya ada sekali, dalam satu era di Kekaisaran. Dia memiliki julukan sebagai Divine Chosen, atau yang terpilih oleh ilahi, dan menempati posisi 2S, kelas yang cukup kuat, dengan umurnya yang masih muda. Di arena pertandingan, nampak Takumi yang tersenyum, seakan mendengar semua cerita tentangnya. Penatua Xuan lantas melanjutkan kembali, bahwa pada hari Takumi berusia 18 tahun, Takumi telah membunuh ahli peringkat ketiga, yang berasal dari Huaxia, yang bernama Luo Jun. Dan bahkan, dewa yang dikontrak oleh Luo Jun, sang dewa naga Laut Timur, dikalahkan oleh Takumi. Kita kemudian diperlihatkan flashback, tepatnya di perairan Laut Timur Huaxia, pada 9 tahun yang lalu. Di sana terdapat Luo Jun yang berlutut, seakan sudah tidak mempunyai harapan untuk menang. Lalu di hadapannya, kita melihat seorang pria muda, yang tidak lain adalah Yamada Takumi, yang berdiri di atas punggung seekor naga. Naga Laut Timur, yang sedang mengamuk di atas permukaan air. Luo Jun perlahan tak sadarkan diri, lalu ia menjatuhkan kepalanya ke batu, tanda ia sudah kalah. Sementara itu, Takumi dengan wajah datarnya, cukup terkejut saat memegang sebuah tali, yang sebelumnya Luo Jun gunakan untuk menunggangi naga Laut Timur. Ia terkejut mendapati sebuah fakta, kalau bahannya cukup kuat, dan tidak mudah patah saat ditarik. Dan menurut Takumi, hal itu akan sempurna, untuk membuat sebuah busur panjang, untuk adiknya gunakan. Setelah menariknya secara paksa dari naga tersebut, tali itu akhirnya terlepas, yang mengakibatkan putusnya kontrak dan nyawa, antara Luo Jun dan sang naga Laut Timur. Ekspresi Takumi masih seperti biasa, ia seakan tidak merasakan emosi apapun, setelah berhasil membunuh dewa, yang menempati posisi 3 di tanah Huaxia. Dan setelah insiden itu, naga Laut Timur yang dikenal kuat dan perkasa itu pun,
akhirnya mati mengenaskan, tubuhnya tenggelam kembali ke dalam air, dan petir menyambar ke segala arah, seperti menambah suasana mencekam yang terjadi. Setelah menceritakan semua ini, penatua kemudian menutupnya, dengan memberitahu Changsheng bahwa Takumi adalah salah satu dari 3 dewa tertinggi, yang dimiliki oleh negeri Sakura. Dan kecocokan di antara keduanya, yaitu antara pemilik kontrak dan dewa yang dikontrak, sangat mencengangkan, yaitu mencapai 80%. Changsheng mendengar semua cerita ini, akhirnya berkesimpulan, jika Sword Immortal atau Liu Qing kalah di sini, maka Changsheng tidak ragu untuk menawarkan dirinya, menantang langsung Takumi untuk berduel. Changsheng nampaknya bersemangat, seakan tidak takut terhadap Takumi. Hal itu juga dibuktikan dengan tangan kirinya yang menggenggam dengan erat. Setelah memperlihatkan Changsheng, kita kembali dengan pertarungan Takumi, yang saat ini hendak melawan Liu Qing. Takumi cerita, kalau dirinya sudah lama mendengar tentang sosok pencipta immortality, yang berasal dari Huaxia. Liu Qing seakan tidak mau mendengarkan cerita Takumi, mengangkat lengan kanannya ke atas, memegang pedangnya, lalu kemudian menariknya secara perlahan. Kilauan cahaya muncul dari sana, yang menandakan pedangnya cukup tajam. Liu Qing kemudian mengarahkan pedang tersebut ke arah Takumi, seraya memberitahunya, untuk tidak perlu lagi ada perkataan, di antara mereka berdua. Liu Qing menatap Takumi dengan ekspresi serius, seakan telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Lalu, Liu Qing mulai cerita, kalau 10 tahun yang lalu, akibat dari Takumi yang membunuh Dewa Naga Laut Timur, yang dijinakkan oleh Luo Jun, hal itu akhirnya menyebabkan kekeringan, yang berlangsung panjang, tahun demi tahun. Tanah menjadi tandus, dan kelaparan pun melanda, membuat orang-orang mengalami penderitaan di banyak tempat. Kita sontak diperlihatkan kondisi kekeringan itu, tepatnya di sebuah kota modern, lengkap dengan bangunan tinggi, jalan yang sudah diaspal, tetapi banyak orang yang tergeletak di sana. Salah satu di antara orang itu, seorang wanita yang mengenakan jubah kuning, sedang menggendong anaknya dalam keputusasaan. Anaknya yang sudah sangat haus, meminta kepada ibunya, agar diberikan air minum. Namun sang ibu hanya bisa menjawab pasrah, seakan memberi harapan palsu, meminta sang anak untuk bertahan sedikit lebih lama lagi. Sang ibu, dengan berlinang air mata, terus berharap kepada perwakilan Huaxia, kalau hari ini, penyebab semua penderitaan yang menimpa mereka, harus mati sebagai balasannya. Dan untuk itu, kita sekarang kembali ke mereka berdua, dengan Liu Qing yang mengarahkan pedangnya ke arah Takumi, dan Takumi yang masih tenang menatap Liu Qing. Dengan wajah kesal, Liu Qing lanjut berkata kepada Takumi, kalau seharusnya, Takumi sekarang merasa terhormat, karena akan dikalahkan olehnya di sini. Namun, Takumi menjawab dengan merendahkan, kalau dirinya jatuh di tangan seseorang seperti Liu Qing, maka itu akan mencoreng nama baiknya, karena telah dipilih langsung oleh 3 dewa agung yang mulia. Jadi, penghakiman akan diberikan kepada Liu Qing, melalui saudarinya, atau yang Takumi maksud adalah dewanya. Dan Takumi juga mendeklarasikan, bahwa ia akan memulihkan kejayaan 3 dewa agung yang mulia, dan memberikan kemenangan mutlak ke negeri Sakura. Lantas, bagaimana pendapat Takumi tentang orang-orang yang kelaparan dari Huaxia? Takumi memberikan jawaban, bahwa begitu Huaxia tunduk pada negeri Sakura, maka mereka yang tertindas sebelumnya oleh ulah Takumi, akan mengalami kehormatan yang tak tertandingi. Yaitu, mereka diberikan bantuan secara langsung, oleh negeri Sakura tanpa pandang bulu. Mendengar pernyataan ini, para penonton dari bangku Huaxia, nampak tidak terima, atas penghinaan yang Takumi katakan secara tidak langsung barusan. Takumi seakan menjelaskan,
kalau Huaxia tidak pantas mengayomi masyarakat, karena tidak mempunyai solusi akan masalah tersebut. Bagi warga Huaxia, ini benar-benar penghinaan yang besar. Salah seorang dari mereka bahkan menginginkan, demi keinginan egoisnya ini, ia berharap bisa menjerumuskan keluarga Yamada sendiri, dalam kondisi kelaparan seperti saudara mereka. Dan pria di depan menegaskan, kalau negeri Sakura itu, benar-benar bangsa yang keji dan tak tahu malu. Sementara menurut pandangan Changsheng, ia memahami Takumi, sebagai orang yang hatinya dipenuhi oleh kebencian dan penghinaan. Changsheng membenarkan perkataan Penatua Suan, yang tidak langsung menyatakan, kalau negara-negara lemah, tidak punya diplomasi, atau membangun hubungan antar negara. Emosi Changsheng di dalam hati semakin tersulut, menginginkan Huaxia harus bisa menghancurkan negeri Sakura, hancurkan sampai mereka sendiri menyadari betapa hina dan rendahnya mereka. Bahkan Changsheng menginginkan, hancurkan sampai negeri Sakura menyerah sepenuhnya. Setelah perbincangan panjang, Dewi Aphrodite kembali mengangkat mikrofonnya, menyatakan bahwa kedua kontestan telah dikonfirmasi. Dan berikut adalah informasi pribadi dari para petarung. Di pihak negeri Sakura, terdapat Yamada Takumi, mempunyai gelar sebagai Divine Chosen, menempati peringkat 2S, dan memiliki satu dewa yang awakening atau bangkit, yaitu Dewa Susanoo, yang berada di kelas Triple S. Sementara di pihak Huaxia, terdapat Liu Qing, seorang Divine Chosen kelas S, yang memiliki dewa yang awakening atau bangkit, yang bernama Li Bai, yang berada di kelas 2S. Sementara itu, di bangku penonton Kekaisaran Elang, atau lebih dikenal Amerika, sang raja memerintahkan bawahannya, untuk segera menyebarkan berita ini. Beritanya yaitu, saat Huaxia dikalahkan, maka Kekaisaran Elang akan segera menyatakan perang, kepada negara adik kuasa seperti Huaxia. Sang raja menegaskan, bahwa mereka harus menghabiskan darah dan daging, dari bangsa yang telah jatuh atau kalah. Dan segera setelahnya, biarkan bendera Kekaisaran Elang, berkibar di seluruh dunia. Di lain sisi, di bangku penonton Rodong Kingdom, atau Korea Utara, seorang pria dengan jas lengkap juga memerintahkan, agar bersiap untuk menyerang Huaxia, segera setelah perang suci ini berakhir. Soalnya, mereka telah kehilangan banyak harta, karena campur tangan Huaxia. Dan saat Huaxia kalah, maka Rodong Kingdom akan membuat Huaxia, mengembalikan semua harta itu kepada mereka. Di pihak lain, tepatnya di bangku penonton Tianzu Kingdom, atau negeri India, dua orang biksu sedang mengobrol dengan nada sinis. Biksu di belakang tidak menyangka, kalau negeri Sakura, malah mengirim Yamada, untuk turun ke arena pertempuran. Dengan kekuatan Dewa Perang Susanoo yang dimilikinya, biksu ini yakin, Huaxia tidak mempunyai peluang untuk menang. Biksu tua di depannya kemudian ikut merespon, menyuruh sang biksu muda, untuk memberitahu Upali, atau 10 murid utama Buddha, agar tidak melewatkan kesempatan ini. Biksu tua ini melanjutkan, kalau mereka akan menjadikan Huaxia, sebagai persembahan untuk Dewa Siwa, atau Dewa Kehancuran. Kembali ke Takumi, saat ini dirinya mengeluarkan 3 kertas besar dari belakang, dan mengeluarkan dewa yang berada di dalamnya. Namun, alih-alih menggunakan ketiganya, Takumi hanya mengambil satu, yaitu dewa dengan jenis kelamin pria, yang terletak di sebelah kiri. Dewa itu kemudian mendarat di permukaan arena, dengan pendaratan yang keren, seakan siap melibas siapapun yang menjadi musuhnya. Sosok dewa ini, adalah salah satu dewa bawahan Susanoo, yang disebut Dewa Bela Diri Katama, yang menempati Takamagahara, Gaotian Yuan, tempat tinggal para dewa surgawi, atau Amatsukami. Melihat kemunculan Dewa Katama, para penonton negeri Sakura sontak bersorak ria, sangat senang dengan dewa yang dipilih oleh Takumi,
dan itu seperti yang mereka harapkan. Pria berambut hitam dengan semangat berkata, kalau kali ini, mereka akan merampas sisa-sisa martabat dari Huaxia. Mereka berteriak bersamaan, meminta kepada Takumi dan Dewa Katama, untuk hancurkan Huaxia sepenuhnya. Sementara itu, Penatua Suan yang melihat kemunculan dewa tersebut, menatap terkejut seraya menyampaikan, kalau pertarungan ini, sepertinya akan berjalan secara brutal. Changsheng di belakang yang mendengar kata Penatua berkata seperti itu, jelas nampak terkejut, melihat Penatua Suan sampai bergidik. Di lain sisi, Liu Qing juga selesai memanggil dewanya, yaitu Li Bai, yang merupakan dewa manusia. Di mana pada tangan kirinya, memegang botol arak berbentuk labu, dan sebilah pedang di tangan kanannya. Setelah kedua kontestan siap beserta dengan dewanya masing-masing, kini Dewi Aphrodite mengumumkan, kalau keduanya telah berhasil memanggil dewa mereka. Dan selanjutnya, pertarungan antara Huaxia melawan negeri Sakura, pertarungan terakhir yang akan menentukan segalanya, resmi dimulai. Dewa Li Bai, setelah pertarungan dimulai, malah menengguk arak dari botolnya. Setelah minum sesaat, ia kemudian tersenyum, mengaku bahwa ini akan mengasyikkan. Tapi berikutnya ia berkata, sayang sekali, meskipun ia mempunyai sebotol anggur di tengah bunga-bunga, ia tidak mempunyai teman untuk diajak minum. Dewa Li Bai jujur penasaran akan keberadaan teman-temannya, yang kini ia sebutkan satu persatu, di antaranya ada Gao Xi, Haoran, dan Cheng Fu. Ia bertanya-tanya, kemanakah perginya teman lama itu? Takumi, yang mendengar ocehan tidak jelas dari Dewa Liu Qing, mulai mencemoohnya dengan tegas, berkata kalau posisinya saat ini, sudah terjebak seperti di dalam lumpur. Tetapi, berani-beraninya dewa manusia sepertinya, masih menatap Dewa Katama, seperti bintang yang sama seperti dirinya. Dan karena Takumi mulai kesal, dia kemudian mengangkat kedua tangannya, mengeluarkan petir ungu yang menyambar dengan dahsyat. Dan dari petir ungu tersebut, keluar sebuah pedang besar dari langit, yang bergerak cepat ke arah Liu Qing. Liu Qing memang sempat melihatnya, tetapi ia tidak sempat untuk menghindar. Yang akibatnya, tangan kirinya terkena serangan pedang tersebut, yang ternyata merupakan teknik, yang disebut Divine Feathers Rain Down, atau bulu ilahi hujan turun. Setelah melancarkan serangan barusan, Takumi melotot ke arah Liu Qing tajam, sembari menghina keduanya, telah bertindak seolah-olah, tidak menganggap mereka sebagai lawannya. Benar saja, karena serangan dadakan barusan, tangan kiri Liu Qing terputus, dan kini mengeluarkan banyak cairan merah dari sana. Pedangnya juga ikut terlepas, lengan kanannya menyentuh tubuh bagian kirinya, seakan menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Padahal, pertarungan belum berlangsung 1 menit, tapi Liu Qing yang berperan sebagai perwakilan Huaxia, telah mengalami kejadian tragis, dan itu akan sangat mengurangi pergerakannya.